yang muliakan. Jamaah kami mohon dengan rendah hati satu kali baca bacaan Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi. Kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan. Lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Quran-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya. Apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin hadirat yang kami muliakan, manakala orang tahu akan nikmat, pasti dia ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang tergantung di pribadi, nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dia mesti ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan dimintai pertanggungjawab besok di hari kiamat. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di hari kiamat orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat itu sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun. Ini jelas apa saja. Sekalipun hanya satu detik, ini dimintai mana yang satu detik, mana yang satu jam kalau tidak ada, mana yang satu hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi. Hanya satu linsanu air itu sudah. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rezeki, dari mana rezeki ini? Apa itu soal ekonomi? Dan caranya bagaimana? Cara yang halal atau cara korupsi atau menyalahgunakan dan lainnya tidak halal. Ini diminta keterangan jawab. Pengeluarannya juga diminta keterangan jawab. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk dinasti dengan sihat-sihat atau memang betul-betul lillah-lillah? Ini juga diminta pertanggung jawab secara hati-hati. Bahkan diberi nafsu ini diminta pertanggung jawab. Kamu dulu saya beri nafsu, yang maksudnya ini suatu kendaraan yang tapi apa betul sudah untuk manfaatkan untuk berangkat ke fakiru Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah untuk salah gunakan untuk dinasti.
nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiyah, binatang buas, syaitoniah, rububiyah atau ananiyah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah, setelah kita ikut mengamalkan salat Aisyah, alhamdulillah, ini laporan dari ribuan kawan Aisyah. Pada umumnya semua sama. Alhamdulillah, sebentar kami ikut mengamalkan dan menjalankan salat Aisyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang melakukan, kalau begini, lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu? Dan bisa jadi, kan ini tidak sedikit yang mengatakan itu. Ya memang, soalillah bila, ini penting sekali. Kata Imam Ghazali, malamnya tahul fil minahaya, karena musilan al-abair, lain amilan ma'amilah uang walayasir. Barang siapa yang belum mengetahui ilmu ini dengan konsekuen akhirnya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar. Sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya, bahkan makin banyak ibadahnya, makin banyak dosanya pula. Makin banyak ilmunya, makin banyak dosanya pula. Kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu kalau tidak ilah ini malum, otomatis segala ibadah yang dijiwai oleh ilah ini semua bukan ibadah, itu namanya kan mas, yaitu mengecek pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu ibadah pengabdian untuk disalahgunakan. Ini kan suatu cara kasar, boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soal gila, jika orang tidak ada rasa gila waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku. Saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada kata berbeda. Ujub atau membanggakan. Ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untungnya kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium, itu para hadirat mendengarkan, otomatis saya menjasa orang hadirat yang mendengarkan. Kalau merasa begini, otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini. Bahkan para hadirat kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah-lillah, tapi sebetulnya lillah-lillah itu mungkin sekali para hadirat, mungkin sekali. Maka ya maaf, mari kita sering mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian. Dalam mungkin sekali perasaannya sudah lillah-lillah, tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah-lillahnya palsu. Kalau tahu-tahu sudah dijatuhi Israel ini nanti bagaimana? Kan berat sekali. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Ya alhamdulillah. Kita mengamalkan suatu ayat maupun menyiarkan
secara gampang, secara lancar praktis. Dan selawat ini sekalipun ada ibadah yang lebih baik daripada selawat, yaitu salat. Tapi selawat ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Di antaranya ciri khas yaitu sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.